junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kajian kita pada siang hari ini, akan kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Vivi. Dan apabila Ahwati Filah ingin membaca juga, bisa membuka Al-Baqarah 168. Kepada Saudari Vivi, kami persilakan. Mohon maaf, suaranya. Assalamualaikum. Sudah masuk, Mbak, suaranya? Halo? Ya, silakan. Sudah, Mbak. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Lilis. Ya. Mungkin kepada teman-teman yang lain, apabila ingin menyimak, yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Jazakillah Saudari Vivi yang sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dibacakannya tadi lantunan ayat suci Al-Quran menjadi tambahan keberkahan untuk majelis yang kita cintai hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh akhwati filah, bunda-bunda, dan mungkin juga ada kakak-kakak ya. Ada yang adik-adik saya juga mungkin ya. Sudah hadir, terima kasih banyak. Ada 49 orang ya yang sudah hadir dan insya Allah bertambah. Terima kasih sudah hadir pada kajian perdana kami, yaitu di tahun 2021, karena selama 2020 qadarullah kita masih dalam masa adaptasi. Alhamdulillah Allah izinkan kembali untuk mengadakan kajian. Kajian kali ini adalah dengan tema yang sangat menarik, yaitu makanan sehat, ibadah berlipat. Wah, seperti apa ya makanan sehat yang membuat kita bisa menjadi ibadahnya berlipat-lipat. Nah, karena kita sudah bersiap-siap nih untuk memasuki bulan Ramadan, penting sekali untuk kita bisa menyiapkan salah satunya juga dari segi makanan. Karena dengan fisik yang kuat, insya Allah kita juga bisa beribadah dengan lebih baik. Betul? Iya. Nah, karena sudah pukul 11.35 dan narasumber kita yang luar biasa juga sudah hadir,
Mari kita sapa dulu Mbak Dewi. Mbak Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Mbak Dewi sudah hadir bersama kita dan sudah muncul di layar Akhwati Fillah semuanya. Ini dia Mbak Dewi. Mbak Dewi biasa dipanggil Mbak Dewi atau Bude atau apa nih Mbak? Apa aja boleh, asal jangan Mas. Ya Mbak Dewi, sebelum saya mempersilahkan Mbak Dewi untuk men-sharing materi yang sudah beliau persiapkan, saya udah intip, Masya Allah luar biasa, pokoknya bakalan, greget deh pokoknya nanti Insya Allah. Nah, saya bacakan dulu CV Mbak Dewi. Mbak Dewi bernama lengkap Dewi Lestari, akrab disapa Dewi atau ya jadinya Bude ya, karena Bu Dewi. Kemudian tinggal di Depok. Beliau adalah alumni dari S1 Program Studi Indonesia, Universitas Indonesia. Saat ini memiliki 3 orang putra, iya putra semua ya, betul. Kemudian beliau selain juga hobi memasak, juga ternyata banyak mengeluarkan buku. Salah satu beberapanya yaitu ada masakan rumahan ramah anak, seru-seruan memasak, stimulasi tumbuh kembang anak, juga beberapa antologi, dan beliau juga adalah founder dan owner dari Bumbu Bude. Beliau juga seorang resep developer, sudah menekuni perdapuran sejak 2013, Masya Allah. Jika ingin follow dan mengikuti terus bagaimana Mbak Dewi menyampaikan inspirasi terkait dengan dapur, silahkan bisa follow Facebook beliau di Dewi Lestari atau Instagram @bumbubude. Nah, tidak berpanjang kata, saya persilakan Mbak Dewi untuk memberikan materi pada siang hari ini. Silakan Mbak Dewi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya Bunda semua? Ini Bunda semua atau ada yang masih gadis juga ya? Yang baru menikah ya? juga. Kayaknya saya lihat ada teman yang menikah nih. Iya. Mudah-mudahan ini materi pada hari ini akan menjadi bekal kita ke depan untuk bisa menyajikan makanan yang sehat, apalagi sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan ya. Karena biasanya kalau bulan Ramadan itu trennya itu minggu pertama, minggu kedua itu masih sehat, segar bugar, masih semangat. Tapi biasanya masuk minggu ketiga, minggu keempat itu udah mulai drop. Ada yang radang tenggorokan, ada yang mulai pilek, ada yang mulai ya macam-macam demam seperti itu. Karena makanannya tidak dikontrol ketika berbuka puasa. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, kita belajar bersama-sama bagaimana cara menyiapkan sajian di bulan Ramadan agar semuanya bisa kita sajikan dengan sehat, tapi juga cepat, hemat, dan kita bisa optimal beribadah, insya Allah. Monggo Mbak, slide-nya mungkin bisa dibuka. Ya, silakan share, Mbak. Ya, Mbak Mara. Ya, alhamdulillah. Ya, makanan sehat, ibadah berlipat. Slide pertama, monggo. Ya, pertama makanan halalan thayyiban. Mungkin Mbak-mbak di sini kalau posisi ada di Indonesia, biasanya memang makanan halal itu kan banyak ya. Di mana-mana kita bisa mendapatkan makanan yang halal karena di sini memang mayoritas Muslim. Tetapi masalahnya untuk mendapati makanan yang halal dan thayyiban itu kita juga harus pilih-pilih karena tidak semua makanan yang halal yang beredar itu thayyib gitu. Oleh karena itu kita butuh betul-betul memilah dan memilih makanan yang halal dan thayyib itu seperti apa. Nah, kalau dari asal bahasanya, kalau halal itu tentu sesuai dengan kaidah yang sudah Allah tentukan ya, makanan halal itu apa aja, mulai dari bahannya, mulai dari cara mendapatkannya, seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu semua sudah tahu. Nah, sedangkan kalau yang thayyib tentu adalah makanan yang tidak membahayakan kesehatan. Baik itu dari bahan-bahannya, baik itu dari sisi proses memasaknya, maupun ketika kita memakannya pun adab-adabnya juga harus itu dijaga ya agar kethayyiban makanan ini tetap terjaga. Next. Ya, jadi makanan yang halal ya sebelumnya Mbak sebelumnya.
slide. Kalau kita beli makanan siap saji di luar, itu kan cenderung biasanya masakannya enak ya. Makanannya itu gurih, terus manis, terus pokoknya enak banget deh. Sampai kita tuh nggak mau menyudahi gitu, kayaknya kok tinggal sedikit lagi sebahasanya, ya tinggal sedikit lagi sebuahnya, seperti itu ya. Jadi tidak mau mengakhiri makanan itu gitu, karena memang biasanya makanan-makanan yang dijual di luar itu menggunakan MSG atau pemanis buatan atau pewarna sintetis, sehingga tampilannya menarik, rasanya menarik, aromanya juga menggugah selera, seperti itu. Jadi begitu biasanya makanan-makanan yang dijual di pasaran ya. Sedangkan ternyata makanan-makanan seperti itu tidak thayyib ya, atau tidak sehat gitu untuk tubuh kita gitu. Jadi bagaimana nih caranya agar kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, gitu. Tapi kita juga nggak ribet. Karena gini, makanan itu sejatinya fungsinya adalah sebagai penegak tulang punggung yang akan menyokong seseorang untuk kuat beribadah. Jadi makanan itu fungsinya bukan hanya sekadar memenuhi perut kita yang lapar, menghasilkan energi, bukan sekadar itu gitu. Tapi makanan itu adalah tujuan utamanya kita mengkonsumsi makanan itu adalah agar tulang punggung kita itu kuat, makanan itu kuat menyokong tubuh kita untuk beribadah. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan, kita niatkan bahwa semoga makanan ini bisa menguatkan tulang punggung saya untuk mendirikan ibadah, untuk melakukan banyak kebaikan pada hari ini. Gitu. Jadi bukan sekadar mengisi perut yang kosong. Nah, untuk itu, kalau kita tujuannya ke sana, untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, tentu hal yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang terjaga, segala sesuatunya, sehingga semuanya itu bisa inline ya. Oke, next. Lah, ini keutamaan memasak sendiri. Ya, kalau misalkan kita ribet ya, apalagi misalkan bekerja, mungkin kita gampang cari makanan di luar, lebih hemat waktu, lebih cepat gitu ya. Nah, tapi kita kalau misalkan mengkonsumsi makanan buatan sendiri, tentu ada hal nilai lebih ya, add value yang bisa kita dapatkan. Yang pertama itu adalah tentang sebuah pertanggungjawaban besar di hari yang sangat mencekam. Bunda, kalau saya pribadi, saya jujur merasa khawatir ya, ketika saya harus menyajikan makanan yang bukan buatan saya sendiri. Dalam artian saya membelinya secara langsung, karena memang makanan-makanan siap saji itu yang kita dapatkan dari luar, saya tidak bisa tahu cikal bakalnya makanan itu tersaji, bahan-bahannya apakah aman dikonsumsi, apakah cara memasaknya benar, apakah kandungannya aman semuanya. Sedangkan makanan yang kita berikan kepada keluarga kita, ini akan menjadi darah daging yang akan melekat dalam tubuh keluarga kita. Satu-satunya karya seni yang bisa menjadi darah daging, melekat menjadi darah daging dalam tubuh keluarga kita itu hanya makanan. Mungkin karya seni di luar sana banyak ya, tapi satu-satunya karya seni yang bisa melekat menjadi darah daging dan terbawa terus pada keluarga kita, tubuh keluarga kita, yaitu makanan yang kita sajikan. Nah, untuk itu saya tidak mau pada hari pertanggungjawaban kelak, pada hari kiamat, saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dari mana datangnya bahan makanan itu, apakah saya betul-betul memastikannya baik atau tidak, apakah cara memasaknya betul atau tidak. Oleh karena itu, saya ingin sekali meringankan tanggung jawab saya kelak dengan memasak sendiri makanan yang saya sajikan pada keluarga saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya lakukan sekarang bisa memberikan tanggung jawab saya pada hari di saat kita tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Yang kedua adalah memberikan setiap bahan dan cara memasak yang halalan thayyiban. Saya pernah magang di sebuah restoran ya, yang mengklaim masakannya itu halal semuanya, produknya halal semua. Tapi pada waktu itu saya mendapati chef restoran tersebut memasukkan angciu. Bunda tahu angciu? Angciu itu hasil peraman fermentasi ketan hitam. Dan pendek yang saya tahu, angciu itu haram gitu kan, karena ini termasuk ke dalam kategori alkohol. Nah, ketika saya tanya apakah kok masakannya pakai angciu ya Pak gitu, ternyata
chef itu bilang kalau iya ini halal. Nah, saya jadi kaget. Oh, ternyata di luar sana banyak loh orang yang belum ngeh makanan halal itu apa, bahannya itu apa, cara memasaknya bagaimana, sehingga makanan-makanan yang disajikan pun tanda tanya kehalalannya, walaupun memang ada labelnya halal gitu. Restoran tersebut mengklaim semua produknya itu halal. Nah, ini menjadi bahan renungan saya gitu, bahwa oh ternyata memasak di rumah itu jauh lebih menenteramkan loh daripada kita membeli di tempat lain yang walaupun itu sudah ada tanda halalnya, walaupun itu produknya itu diklaim halal semua, tapi ternyata di dapur seperti itu kan kita tidak tahu ya. Oleh karena itu saya menjadi semakin kuat semangatnya untuk memasak sendiri di rumah dengan pengalaman-pengalaman yang tadi saya dapatkan di lapangan ketika magang. Yang ketiga adalah hemat. Nah, tentu kalau misalkan kita masak sendiri di rumah jauh lebih hemat dibandingkan dibandingkan kita membeli makanan jadi ya. Bayangkan ya Bunda, kalau misalkan kita di rumah kita suami, kemudian punya 2 orang anak deh misalnya. Terus kita beli makanan 3 kali sehari untuk sarapan, untuk makan siang, untuk makan malam. Belum lagi snacknya. Ya, kira-kira pengeluaran untuk konsumsi sebulan berapa ya Bunda? Pasti nominalnya besar ya. Dan memang rata-rata pengeluaran rumah tangga orang-orang pada umumnya itu salah satunya besar di bagian konsumsi gitu. Belum lagi jajannya. Nah, ini belum termasuk jajan. Misalnya nih ya, gampangnya gini deh. Sarapan beli bubur misalkan 10.000 kali 4 40.000. Makan siang misalnya beli sepadang berapa 15.000 misalnya. Kali 4 udah 60.000, udah 100.000. Makan malam misalnya beli beli nasi goreng misalnya. Nasi goreng misalnya 15.000. 15.000 kali 4 udah 60.000, udah 160.000. Belum jajan, ya kan? Nah, itu berapa dikali 30 hari? Pasti besar ya. Sedangkan kalau kita masak sendiri di rumah dengan budget misalnya 50.000 atau 80.000 sehari, itu kita udah dapat banyak tuh. Udah dapat ikan, sayur, terus juga protein hewani, protein nabati, buah-buahan, udah dapat. Bahkan kita masih bisa bikin cemilan gitu. Dan tentu ini akan beda ya gitu, jauh banget gitu. 80.000 dengan 160.000, 2 kali lipatnya ya, bedanya hampir 2 kali lipatnya. Nah, ini tuh akan lebih ringan ya kalau kita bisa masak sendiri, akan jauh lebih hemat. Nah, untuk itu kalau kita ingin berhemat di sisi pengeluaran, akan sangat membantu jika kita masak sendiri di rumah. Yang keempat adalah membentuk selera makan anak. Nah, ini yang biasanya jadi problem para ibu ya. Biasanya anak-anak keseringan jajan atau keseringan beli makanan siap saji di luar. Ketika disodorkan makanan rumahan buatan ibunya, pasti ditolak. Karena rasanya kebanting. Kebanting, jujur. Kenapa? Ya kalau kita jajan di luar, kita makan makanan cepat saji dari luar, itu kan makanannya jauh enak ya, gurih, manis, harum. Sedangkan kalau misalkan makanan di rumah, mungkin ibunya nggak pakai MSG, ya kan? Mungkin ibunya mengurangi takaran gulanya biar sehat. Jelas makanannya akan beda dengan makanan yang biasa disajikan dari luar gitu. Nah, untuk itu jangan sampai sebelum anak-anak ini akhirnya GTM atau gerakan tutup mulut, karena palet lidahnya itu standar rasanya itu yang dikenalkan itu di awal itu adalah makanan-makanan luar, maka daripada kita mengubah, itu lagi butuh usaha lagi kan kalau harus mengubah selera makan anak ya. Nah, itu mendingan kita dari awal kita kenalkan makanan-makanan dengan anak-anak, sehingga mereka terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang buatan bundanya. Sekarang gini, gampangannya, MPASI deh. Mungkin bayi pertama kali dikasih bubur kemasan ya. Kalau bubur kemasan, coba deh kita icipin. Itu kan manis banget ya. Manis banget, gurih banget, dan harum banget, enak banget baunya. Nah, masalahnya apakah ketika anak itu makan nasi, lauk, sayur yang kita sajikan itu seharum itu, seenak itu, segurih itu, semanis itu? Enggak. Nah, nanti akhirnya anak-anak nggak mau makan gitu, mogok makan, karena kok nggak seenak makanan yang dulu saya kenal ketika pertama kali MPASI. Nah, ini
yang jadi kunci. Jadi lebih baik kita mengenalkan anak-anak itu dengan makanan-makanan yang dari awal tuh makanan rumahan. Yang kelima adalah mendoakan makanan. Bunda, kalau misalkan kita ingin mendapatkan makanan halal, itu di luar banyak. Kita ingin mendapatkan makanan yang halalan thayyiban, masih ada yang jual, ya kan? Tapi kalau kita ingin mendapatkan makanan-makanan yang kita sajikan dengan penuh doa, cinta, dan ketulusan, itu kita nggak bisa dapetin di luar. Nggak bisa. Beda. Ini yang bisa menyajikan ini cuma Bunda, dari tangannya Bunda. Kita bisa memulai masak dengan basmalah. Kita mengaduknya dengan penuh harap, dengan doa. Ya Allah, mudah-mudahan ini makanan menjadi sehat bagi yang memakannya. Anak saya lahap makannya, dia menegakkan tulang punggungnya, dia memenuhi kebutuhan nutrisinya. Ada harapan-harapan seperti itu. Doa-doa itu mengalir dalam setiap cuil makanan yang disajikan Bundanya. Dan ini kita tidak dapatkan dari makanan di luar. Sampai makanan itu tersajikan di meja, kita sajikan di piring untuk anak-anak kita, itu ketulusan dan cinta kita itu dirasakan oleh anak-anak kita. Beda kalau kita beli, misalkan kita beli terus kita sajikan, beda dengan buatan Bunda. Pasti anak-anak lebih excited kalau misalkan Bunda yang buat sendiri. Nah, makanan ini tidak, makanan-makanan yang penuh doa ini tidak bisa kita dapatkan di luar Bunda. Oleh karena itu penting bagi kita untuk sesekali memasak, bahkan setiap hari memasak untuk keluarga kita. Apalagi untuk anak-anaknya yang susah makannya. Doa-doa kita tambah melangit. Kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan makanan yang saya buat ini, anak saya tertarik untuk makan, anak saya itu dia menghabiskannya. Mudah-mudahan yang sedikit yang masuk ke dalam perut anak saya itu adalah makanan yang penuh keberkahan, yang memenuhi semua kebutuhan nutrisinya, yang sedikit itu membawa banyak kebaikan, tidak ada mudarat kecil apapun untuk tubuh. Harapan seperti itu yang mengalir dalam makanan-makanan yang kita sajikan untuk anak-anak kita. Apalagi doa-doa seorang ibu itu kan mustajab. Doanya itu menggetarkan arsy. Jadi, masa kita tidak mau meraih kesempatan ini? Bisa jadi kebaikan-kebaikan yang akan timbul setelah anak ini memakan makanan kita itu bermuara dari ini pengorbanan kita memasak ini. Seperti itu. Next. Nah, menu gizi seimbang. Jadi kalau gizi seimbang itu ada 4 komponen yang harus kita penuhi ya dalam sekali makan. Pertama, makanan pokok 30%, sayuran 30%, lauk pauk hewani 20%, dan buah-buahan 20%. Nah, ini kalau kita mau gampang nih lihat isi piringku ini yang ada gambarnya ini. Nah, kurang lebih porsinya seperti itu. Jadi kalau kita dalam sekali makan, baiknya menunya seperti ini gitu. Enggak mungkin kalau ada yang beli di tempat makan, dulu tuh teman saya pernah tuh beli makan, isinya piringnya nasi, perkedel kentang, terus apa sama mie goreng, terus kentang balado, sambal goreng kentang. Itu emang kelihatan macam-macam ya dalam piring, tapi ternyata isinya karbo semua. Isinya karbo semua kan kalau kita pikir-pikir. Nah, mungkin jadi kita kalap juga kalau lihat hidangan di luar ya, wah banyak nih menunya. Kita nggak pikirin tuh masalah kebutuhan gizinya seperti ini. Jadi kita pertimbangkan ini ya. Jadi kalau kita dalam satu piring itu ada 30% nasi atau makanan pokok, sayuran 30%, lauk pauk 20%, dan sisanya buah-buahan 20%. Lanjut next. Nah, jadi dalam menyajikan menu makanan gizi seimbang, yang perlu kita perhatikan adalah siklus perputaran menunya ini tidak hanya beragam tetapi juga tidak membosankan. Maksudnya gini. Jadi kalau misalkan kita bikin menu seminggu nih, kita masakannya apa aja nih. Itu kita perhatikan bukan hanya masaknya apa aja, tapi juga bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan itu ada nggak yang sama? Karena gini, biasanya kan kita kalau misalkan belanjanya itu dadakan, yang keambil lagi tuh sayur sop lagi, yang keambil lagi tuh ayam lagi, sampai bosen. Ya ayam lagi, ikan lagi. Terus gimana? Di warung juga bingung. Adanya cuma itu, karena kita tidak merencanakan menunya. Coba kalau kita bisa merencanakan menunya. Minggu ini saya mau bagi-bagi nih,
Nah, misalnya lauknya mau ada ikan, ada ayam, sama ada telur. Ya udah bagi maunya di hari apa. Kita siapkan sebelumnya. Jadi enggak semuanya itu mendadak gitu. Semuanya mendadak tergantung adanya di tukang sayur apa, enggak seperti itu. Sehingga kalau kita punya rancangan menu sebelum kita belanja, itu variasi makanan yang kita sajikan untuk keluarga itu lebih beragam dan tentu tidak membosankan karena emang kita setting seperti itu. Enggak tergantung nantilah apa yang tersedia, tapi kita juga siapkan teknik apa namanya ininya ya, mengatur menunya. Oke, next dulu ya. Nanti kita belajar tentang ini. Nah, ini contohnya. Misalkan hari pertama kita bikin menu 3 hari. Hari pertama isinya nasi putih, soto ayam, tempe goreng, sambal, kolak pisang tanpa santan buat hasilnya. Hari kedua isinya menunya nasi putih, tumis brokoli, wortel, bakso, telur balado, perkedel tahu, es krim pisang alpukat. Takjilnya. Hari ketiga nasi putih, cah kangkung, ikan bakar, tempe penyet, es kelapa muda, alpukat. Takjilnya. Nah, pertanyaannya adalah di selanjutnya, kenapa? Kok menunya kayak gini sih? Nah, coba deh. Lagi, next, Mbak. Next. Kenapa kok rancangan menunya begitu, misalnya? Nah, slide sebelumnya, Mbak. Jadi, kalau kita lihat contoh tadi, ya kita kan lihat hari pertama itu menunya apa tadi? Nasi putih, soto ayam, slide sebelumnya Mbak, minta tolong. Nasi putih, soto ayam, terus apa lagi tuh? Tempe goreng, sambal. Ininya takjilnya kolak pisang tanpa santan. Hari kedua, kenapa kok menunya tumis brokoli, wortel, bakso? Kita bisa pertimbangkan gini. Pertama, dari sisi keragaman bahan. Hari pertama udah ayam, hari kedua jangan ayam lagi, ganti, misalkan telur. Kemudian hari pertama kita lihat bahannya. Oh, soto ayam. Kalau soto ayam itu biasanya ayam suwirnya tuh kadang nggak habis. Maka hari kedua, biar menarik, ayam suwirnya juga bisa kepakai, nggak mubazir, kita bisa campurkan ke tumis brokoli, wortel, dan bakso. Kenapa tumis brokoli, wortel, dan bakso? Nggak apa-apa, karena hari pertama tadi berkuah, hari kedua maunya kita yang tidak berkuah, seperti itu. Boleh. Jadi kita mempertimbangkan selain keragaman bahan, juga kesesuaian bahan. Ada yang beririsan apa enggak. Kadang kita beli bahan-bahan masakan tuh nggak semuanya habis kepake kan. Misalnya, beli pisang nih, pisang udah dikolak separohnya masih ada nih. Nah, ujung-ujungnya nih kalau nggak kita masak jadinya kebuang kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka di hari kedua kita setting gimana caranya si pisang ini bisa kita olah, tapi menunya beda sehingga menarik juga. Nah, di hari kedua kita menunya tadi pisang yang kolak pisang yang kemarin, pisangnya masih ada separoh yang belum dimasak. Hari kedua kita bikin es krim pisang alpukat. Jadi masih gold ingredients-nya itu masih sama, pisang-pisang juga, tapi bentuk penyajiannya beda, es krim pisang alpukat. Cara bikinnya gimana? Nah, nanti kita belajar. Jadi, kalau kita bikin rancangan menu, selain itu tadi ya, isi piringku terpenuhi, komponen gizi seimbang terpenuhi, kita juga perhatikan kesesuaian bahan yang beririsan. Jadi jangan jauh banget gitu, nggak ada sama sekali. Kalau habis satu hari nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang nyisa bahannya, sebaiknya kita pakai pada hari berikutnya. Jadi menunya disesuaikan. Seperti itu maksudnya. Next. Lanjut. Next. Nah, ini sudah ya, next. Oke, nah dengan adanya rancangan menu yang kita buat, kita bisa lebih mudah melakukan evaluasi. Kalau kita udah tempel nih menu ya, rancangan menu kita di tembok hari pertama, hari kedua, sampai seminggu kita bisa evaluasi. Oh, ternyata keluarga saya itu keseringan makannya itu lauk protein hewaninya apa aja. Oh, ternyata saya itu kebiasaan masak itu cuma sop sama sayur asem doang nih misalnya. Wah, berarti kan ini kita jadi evaluasi ya. Berarti saya harus upgrade lagi kemampuan masaknya agar jenis masakan yang saya sajikan ke keluarga juga lebih beragam. Gitu. Jadi evaluasinya tuh di sini seperti itu ya. Next. Nah, lalu gimana nih manajemen memasak kilat pada bulan Ramadan? Pertama, tidak mulai dari nol besar. Maksudnya gimana? Artinya kita perlu melakukan food
preparation dan menyiapkan bumbu siap pakai. Apa nih food preparation? Food preparation itu adalah kita menyiapkan beberapa bahan untuk menyiapkan bahan-bahan masakan untuk beberapa hari ke depan. Jadi kita belanjanya itu sekalian, nggak setiap hari belanja. Bayangkan ya, kalau kita setiap hari belanja, itu kita bingungnya setiap hari, aduh mas apa ya hari ini, gitu kan. Aduh, terus udah gitu di pasar atau di warung bingung juga, ya Allah ini beli apa nih, banyak banget nih pilihannya, tapi bingung beli apa. Nah itu kan ngabisin waktu. Sedangkan bulan Ramadan kita nggak bisa kayak gitu ya. Waktu kita harus kita pakai dengan untuk yang bermanfaat. Jadi caranya kita gabungkan semua proses memasak yang sama setiap harinya. Contohnya apa? Belanja. Itu setiap hari kan pasti kita butuh belanja. Yang kedua, bikin bumbu. Itu kan setiap masak kita pasti bikin bumbu. Ya kan? Yang ketiga, kayak nyiangin sayuran, bersihin ikan, bersihin ayam, misalnya seperti itu. Itu kan setiap masak pasti kita melakukan hal ini kan, persiapan-persiapan seperti ini. Nah, ini kita bisa pangkas dengan cara kita gabungkan menjadi satu hari, kita siapkan semua itu, sehingga ketika pada hari berikutnya, itu masak itu tinggal cemplung-cemplung aja, gitu. Nah, caranya gimana? Untuk food preparation, pertama, kalau kita itu mau nyetok sayuran, sayurannya itu kita pastikan kering dulu, nggak basah. Kalau misalkan dibungkus, kita buka bungkusnya. Kalau ada yang basah, kita lap ya, biar kering. Lalu sayuran itu kita masukkan ke dalam kain katun. Ya. Jadi kalau saya biasanya menerapkan dengan kain katun, bukan dengan tisu atau kertas. Karena kalau kain katun itu dia daya serapnya lebih bagus. Satu. Yang kedua, tidak hancur ketika kena basah. Karena kan sayur yang disimpan di dalam kulkas itu kan lama-lama akan mengeluarkan uap air. Nah, uap air ini nih yang bisa menyebabkan sayuran cepat busuk. Dengan adanya kain katun, uap airnya akan terserap sehingga sayuran akan tahan lama. Nah, jadi sayuran setelah dikeringkan, dipastikan kering, dibungkus dengan kain katun. Jangan lupa disematkan di dalamnya itu 1 siung bawang putih yang sudah dikupas. Ini sebagai untuk mencegah minimalisasi pertumbuhan bakteri sehingga sayurannya akan tahan lebih lama. Dimasukkan bawang putihnya nih yang udah dikupas dalam bungkusan sayur tadi. Lalu bungkusan sayur ini dimasukkan ke dalam food container atau wadah yang tutupnya itu rapat. Setelah itu masukkan ke dalam lemari es atau kulkas. Nah ini tahan sampai seminggu, bagus. Jadi kalau kita masak itu kita tinggal ambil aja di kulkas. Dan kita udah nggak pusing lagi mikirin, aduh menunya apa ya hari ini, enggak. Kita udah kita sudah memilih 1 hari untuk mencatat hari ini menunya apa, seperti selama 1 minggu atau 3 hari ke depan atau 5 hari ke depan sudah kita siapkan. Dan kita juga enaknya adalah kita bisa ngobrol nih dengan keluarga, ayo mau menu apa nih seminggu ke depan, sehingga anak-anak itu belajar untuk komitmen dengan menu yang sudah dibuat. Jangan sampai apa yang disiapkan di meja itu nggak menarik, akhirnya minta ganti menu yang lain, nah nggak ada ceritanya kayak gitu. Jadi kita belajar juga mengajarkan anak-anak untuk komitmen, kan kita udah bikin rancangan bareng-bareng, jadi kita harus taati itu gitu kan. Kita belajar makan apa yang udah sediakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah itu poin lebihnya kalau kita bisa merancang itu. Nah terus kita juga siapkan yang lain-lainnya, kayak misalnya ikan kita bersihkan dulu. Kita bersihkan, kalau perlu kita bisa ya di pasar atau di ini kita pesan ikan yang sudah dibersihkan. Pak, minta tolong Pak, sisiknya dibersihin sama isi perutnya dibuang. Boleh. Jadi di rumah itu kita tinggal cuci-cuci, kita kasih perasan jeruk nipis sama garam biar lendirnya itu hilang, biar nggak amis. Kita bilas bersih, kita masukkan food container, kita masukkan ke dalam freezer. Jadi ketika masak itu benar-benar semuanya itu semua sudah tersedia di kulkas dan freezer. Kita tinggal keluarkan, kita tinggal masak. Nggak perlu kita ke warung atau ke pasar lagi setiap hari, nggak perlu kita bersih-bersih ikan, kita nggak perlu potong-potong ikan, nggak, karena semuanya sudah rapi di 1 hari yang kita pilih untuk food preparation itu. Gitu. Jadi defaultnya memang sayuran tadi caranya gitu ya, Bunda. Sayuran dibungkus kain katun ini pakai aja Bun, baju yang udah nggak kepake. Jadi kan kita nggak mubazir, baju yang udah nggak kepake kita potong-potong, lalu buat bungkus sayur, yang jelas bajunya bersih ya. Nah terus kita sematkan 1 siung bawang putih yang sudah dikupas tadi, kita masukkan food container, lalu masukkan ke kulkas. Itu untuk sayuran. Untuk protein hewani kita bisa masukkan ke dalam freezer. Untuk tahu biasanya kita rebus dulu
terus kita kasih garam, dinginkan, masukkan food container bersama air rendaman, dikasih air ya, masukkan ke kulkas, itu tahan juga gitu kan sampai 4 hari sampai 7 hari masih bagus gitu. Nah, nanti kita akan belajar lebih jauh tentang food preparation. Nah, minta tolong buka slide yang ini Mbak, yang satunya lagi PDF, yang satu lagi tentang cara Jitu menyiapkan bumbu. Nah, ini saya mau kasih tahu ke Bunda cara Jitu menyiapkan bumbu yang ini ya, yang biasa saya lakukan. Loading lagi dong, loading. Sana dulu. Bentar ya sayang ya, masih. Di PDF satunya lagi ada tuh cara Jitu menyiapkan bumbu. Di situ ada banyak apa namanya, cara yang bisa kita lakukan untuk, nah ini dia cara Jitu menyiapkan bumbu. Ini materi, salah satu materi di Bumbu Bude Cooking Class. Next. Ini penting ya, kita punya stok bumbu siap pakai homemade yang bisa kita buat sendiri di rumah untuk mempercepat proses memasak kita kalau di bulan Ramadan. Next. Nah, next. Nah, jadi gini Bunda, kalau kita kenal itu kan di luar sana itu kan bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih, seperti itu kan ya Bunda, untuk mempercepat masak. Nah, kalau saya tidak menggunakan bumbu itu, karena menurut saya bumbu-bumbu tersebut, merah, kuning, atau putih itu tidak fleksibel untuk berbagai jenis masakan di Indonesia. Kenapa? Karena bumbu merah, kuning, dan putih itu kan ada kemirinya ya, sedangkan tidak semua masakan Indonesia itu pakai kemiri. Nah, untuk itu saya biasanya membuat bumbu-bumbu yang per item. Jadi bawang merah sendiri, pura bawang merah sendiri, pura bawang putih sendiri, pura cabai merah sendiri, pura kunyit jahe sendiri. Nah, saya akan ajarkan cara membuatnya ya. Jadi pertama, tips membuat pura bumbu dasar bumbu bude ini, satu, gunakan wajan anti lengket ketika akan membuat pura. Yang kedua, gunakan api yang tidak terlalu besar agar bumbunya ini tidak meletup-letup. Keempat, tutup wajan dan sedikit kecilkan api kalau bumbunya meletup-letup. Kelima, sesekali aduk puranya agar tidak gosong. Keenam, bisa bertahan 1-2 minggu di kulkas dan bisa disimpan di dalam freezer. Nah, next. Pura bumbu dasar ini, Bunda, bisa dipakai untuk semua jenis masakan, baik itu masakan berkuah, tumisan, maupun adonan gorengan. Jadi Bunda tinggal sendok-sendok aja, tinggal mix. Jadi misalkan Bunda bikin apa nih, bikin nasi goreng nih, kesukaan anak saya misalnya. Itu tinggal mix aja, bawang merah, bawang putih, cabai pura, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah. Kita panaskan sebentar saja, lalu kita masukkan nasinya, seperti itu. Jadi gampang cara pemakaiannya. Nggak usah takut, aduh saya nggak ngerti nih kalau 1 sendok makan pura bawang merah itu berapa siung bawang merah ya, kayak gitu. Nah, biasanya 1 sendok bawang merah, pura bawang merah itu setara dengan 6-8 siung bawang merah ukuran besar. Jadi Bunda itu nggak usah tuh setiap hari ngupasin bawang, karena semua tinggal sendok-sendok aja. Bunda mau bikin apa nih, misalnya perkedel kentang, oke. Berarti kan bumbunya apa? Bawang merah sama bawang putih. Ya udah tinggal sendok. Setengah sendok bawang merah ditambah dengan setengah sendok bawang putih, tinggal tambah merica bubuk, tinggal tambah garam, tinggal tambah gula sedikit, kita aduk, beres ya kan, tinggal bentuk aja, beres. Jadi nggak perlu kita ngupas-ngupas, kan yang bikin lama masakan itu kan ngupas-ngupas bawang, blender bawang, apalagi nyuci blendernya, itu kan jadi cucian piring tuh kelihatan numpuk gara-gara ada blender, ada mangkok, ada pisau yang kita habis pakai. Sedangkan kalau misalkan kita itu sudah punya sudah siapkan sebelumnya, itu semua tidak akan terjadi. Kita tinggal sendok-sendok aja, ya. Dan pura bumbu ini, pura bumbu bude yang akan saya ajarkan ini tahan lama. Kalau di freezer dengan suhu minus 18 derajat Celcius itu bisa tahan 1 tahun. Bisa tahan 1 tahun. Jadi di freezer itu kita kemas per sekali mencairkan. Nah, terus jadi nanti ketika misalkan yang stok di kulkas ini untuk 1 minggu masak itu udah habis, pura bumbunya kita cairkan 1
yang di freezer, terus kita panaskan sebentar untuk memastikan tidak ada air yang menetes, kita dinginkan, masukkan ke wadah kedap udara atau jar, lalu kita simpan di kulkas untuk masak seminggu ke depan. Gitu. Jadi gampang banget. Kita bisa bikin banyak, separuh kita taruh kulkas, separuh untuk di freezer. Jadi kita nggak sering-sering bikin pura gitu. Kita punya stok yang banyak. Jadi kalau misalkan mau mencairkan bumbunya gini, misalkan, waduh, pura saya habis nih. Oke, malam kita keluarkan satu pura yang di freezer, kita cairkan di malam hari di kulkas, kita turunkan. Setelah itu pagi hari kan sudah mencair tuh, kita tadi panaskan sebentar, kita dinginkan, masukkan ke dalam jar lagi, beres, kita masukkan kulkas. Besok kalau masak tinggal sendok-sendok. Next. Nah, cara makainya juga ini ya, gampang ya. Yang paling penting gunakan sendok bersih yang kering. Jangan sampai ada tetesan air ya, biar puranya ini awet. Jangan terlalu lama menyimpan bumbu pura ini di suhu ruangan. Jadi begitu selesai dipakai, masukkan lagi ke dalam kulkas. Gitu. Terus, ya next. Ini bisa nanti ya, Bunda bisa minta panitia. Nah ini, caranya gampang ya Bunda, bikin pura bumbu dasar ini. Misalnya pura bawang merah. Saya contohnya 1 kilo, tapi kalau Bunda mau bikin 250 gram atau 1/4 kilo boleh. 1 kilo bawang merah dikupas, 250 ml minyak goreng, 1 sendok makan garam, semua dicuci bawangnya, setelah itu di blender, boleh ditambahkan air atau minyak goreng agar pisau blendernya itu berputar dengan baik. Setelah itu dipanaskan. Setelah airnya itu menyusut, baru tambahkan minyak, tambahkan garam, diaduk terus sampai matang. Udah gitu, tunggu dingin, masukkan ke dalam separoh di wadah yang akan disimpan di kulkas selama seminggu. Sisanya kemas per sekali, mencairkan, simpan di dalam freezer. Gitu. Nah, biar nggak pedes, kan kalau ngupas bawang merah ini suka pedes nih, gimana nih caranya biar nggak pedes? Itu bisa kita rendam dengan air panas 15 detik aja boleh. 15 detik direndam dengan air panas, langsung diganti airnya dengan air dingin. Jadi disiram air dingin atau air normal, air kerang. Terus kalau airnya sudah menghangat lagi, kita ganti lagi air dingin untuk menghentikan proses pemanasannya itu. Nah, setelah itu kita kupas, itu gampang banget ngupasnya, serius. Lanjut, next. Next. Berikutnya, lanjut. Nah, ini ciri-ciri pura bawang merah kalau udah matang ya. Tadi warnanya menjadi lebih gelap, aromanya harum seperti bawang goreng, dan minyaknya tuh mulai terlihat di permukaan. Next. Nah, ini udah saya kasih tahu tadi, next. Nah, pura bawang putih juga sama ya, kurang lebih seperti itu. Cara bikinnya sama dengan pura bawang merah. Bedanya kalau bawang putih biar upasnya itu nggak pedas, itu kita rendam dengan air kerang selama 30 menit sampai 1 jam. Itu upasnya cepet banget. Enak banget, nggak pedih, upasnya cepet, hasilnya bersih. Wah, ini mantep banget nih kalau dengan cara yang tadi ya, rendam air kerang. Next. Cara bikinnya sama. Nanti Bunda bisa lihat sendiri ya di ini ya, di PDF. Next. Nah, ini cirinya. Next. Cabai merah, kalau bikin puré cabai merah sebelum di blender, kita rebus dulu cabainya. Fungsinya apa? 1, menghilangkan bau langu di masakan. Yang kedua, kalau kita bikin masakan berkuah, itu masakan berkuah jadi merah merona. Nah kan kita makan masakan berkuah, itu merah banget sih ya, cabainya berapa kilo. Sebetulnya cabainya sedikit, tapi dia direbus dulu. Jadi warnanya itu nyala, merah merona. Nah, ini kuncinya nih, rahasianya. Terus yang ketiga, nggak pahit. Kalau direbus dulu itu nggak pahit ya. Dan untuk anak-anak juga nggak terlalu pedas jadinya. Lanjut, next. Maaf ya, Nak. Next. Nah, terakhir pura kunyit jahe. Kunyit jahe buat masak apa ya? Nah, kunyit jahe ini banyak kegunaannya. Kita bikin ayam ungkep, bumbu ikan goreng, aneka soto, aneka gulai, itu kan pakai kunyit jahe semua. Mungkin kalau di luar sana ada yang jualan kunyit bubuk gitu ya. Nah, tapi nggak ada jahenya, ya kan? Nah, kalau ini kunyit jahe, kita mau ngungkep ayam, udah tinggal sendok, mix aja. Udah kunyit jahe, 1 sendok teh, ditambah
pura bawang putih, ya kan? Udah deh, tinggal kasih garam, tinggal kasih ketumbar bubuk, tinggal kasih salam serai lengkuas, ya kan? Udah gitu tinggal deh ungkep. Jadi kita nggak pakai ngupas-ngupas kunyit lagi, nggak pakai ngupas bawang lagi, blender lagi, enggak. Kita tinggal sendok-sendok aja. Jadi ini penting banget kunyit jahe juga ya, bisa kita buat. Mungkin kalau Bunda Jana pakai, bisa bikinnya sedikit aja, misalkan 200 gram, nggak masalah. Next. Ini kita waktunya terbatas ya, jadi saya cepet-cepet deh. Next. Nah, ini. Next. Ya, next. Ntar kalau ada yang nggak jelas, boleh kita ini diskusi ya. Nah, berikutnya adalah selain nyetok bumbu merah ini, bawang merah, bawang putih, dan kunyit jahe, kita stok juga kemiri bubuk. Ini nggak ada yang jual kemiri bubuk ya. Nah, ini kita bisa bikin sendiri, Bun. Kalau misalkan Bunda beli kemiri ya, itu suka jamuran ya nggak sih? Disimpan di suhu ruangan jamuran. Kadang disemutin, ya Allah, jadi bubuk, mubazir dah. Tapi kita bisa loh bikin kemiri itu tahan lama, dan kita bisa praktis cara bikinnya. Mudah. Pertama, kemiri kita cuci, kita keringkan, angin-angin, keringin, kita parut pakai parutan keju. Itu alusnya tuh rata, daripada kita ulek atau kita giling pakai grinder. Itu cara terbaik adalah diparut pakai parutan keju. Setelah itu disangrai sebentar agar kering. Nah, setelah disangrai sebentar, matikan api kompornya, pindahkan langsung, jangan di wajan terus, karena nanti proses pemanasannya masih terjadi ya, jadi bisa gosong. Jadi begitu panas, begitu selesai dimatikan kompornya, pindahkan ke mangkok atau ke piring. Kita dinginkan, setelah itu masukkan ke dalam jar atau masukkan ke dalam plastik makanan, kita tutup rapat, beres, kita sampai taruh di kulkas. Jadi kalau kita kayak masak-masakan bersantan ya, bikin lodeh, bikin opor, kita butuh kemiri, kita tinggal sendok-sendok aja. Next. Ya, lanjut. Ya, next. Next, ini contoh kemirinya. Nah, selain tadi kemiri dan pura-pura bumbu tadi, ini juga penting kita siapkan. Next, ini apa namanya, bawang goreng. Kita butuh stok bawang merah goreng sama bawang putih goreng. Kalau bawang putih goreng ini fungsinya adalah untuk bikin sop atau soto. Jadi kalau misalkan kita ngesop, itu kan pakai bawang merah atau bawang putih goreng ya. Itu tinggal cemplung-cemplung aja tuh. Tinggal ambil, nggak pakai goreng-goreng lagi. Kalau kita bikin soto, kita taburin tuh atasnya pakai remesan bawang putih goreng. Itu jadi kayak koyak. Jadi sotonya tuh tambah gurih, tambah enak. Nah, kalau kita udah stok bawang merah sama bawang putih goreng ini aman, insya Allah ya, dunia peraturan. Next. Ntar cara bikinnya ada ya di sini ya, Bunda bisa lihat. Next. Ya. Next. Nah, ini kelapa sangrai ya buat bumbu rendang. Kalau yang suka rendang, kita bisa bikin, kalau orang tuh bilangnya kelapa gongseng ya, untuk kelapa sangrai. Boleh. Kita bikin kelapa sangrai. Next, caranya gini, ada di sini ya. Nah, ini bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya ada di situ. Ini kalau kita mau bikin kalio itu bisa apa aja ya? Bukan nggak cuma daging, bisa apa aja. Kalio itu bisa hati ayam, bisa telur, sejengkol bahkan yang doyan, bisa paru. Itu kita masak dengan kalio atau bumbu rendang ini, enak banget. Jadi Bunda tuh berasa punya bumbu racik ya. Padahal nggak cuma kayak ginian doang, serius. Ini bisa bikin Bunda masaknya tuh macam-macam setiap minggunya. Next. Ada ya di sini nanti cara buatnya. Ya, ini contohnya ya. Tuh. Jadi bikin rendang itu kayak bikin mie instan, tinggal cemplung aja nih. Ayam udah ada di freezer, cus masukin, ya kan? Bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit jahe udah ada puranya, cus masukin. Ini sangrai tadi ya, kelapa sangrai udah ada, masukin. Ini ada gambarnya ini. Tinggal kita tuh masukin ini aja, lengkuas, salam serai ya, daun kunyit gitu aja. Jadi udah deh beres, kita rebus sama santannya, kita tinggal mateng deh, ya kan? Gampang Bun. Ini bikin rendang, padahal orang ribet ya, kita insya Allah mudah dengan bumbu-bumbu tadi yang kita sudah siapkan. Next. Nah, alhamdulillah beres ya. Ini tentang bumbu-bumbuan. Ke slide yang tadi sebelumnya. Jadi
kita kalau mau masak jangan nol besar. Nol besar tuh artinya kita harus belanja dulu, kita bersihin ayam dulu, kita harus bikin bumbunya dulu. Itu bakal lama karena cucian piring bakal numpuk banget, ya kan? Kita bakal ngabisin waktu. Tapi kalau dengan kita udah stok sayuran, kita stok semua bahan-bahan di kulkas dan freezer, kita punya bumbu-bumbunya, itu enak, tinggal masak-masak aja. Slide sebelumnya Mbak, yang pertama tadi. Jadi pertama itu jangan mulai dari nol besar. Yang kedua, pilih bahan masakan yang cepat matang. Contohnya bahan yang cepat matang itu kalau sayuran ya, sayuran itu misalnya sayur bening, sayur kangkung atau sawi putih, sawi hijau itu cepat matang. Kalau protein hewaninya bisa kita pilih ayam filet, ikan filet, udang, cumi-cumi itu juga cepat matang ya. Selain pilih bahan yang cepat matang, gunakan alat elektronik ya, kayak misalkan rice cooker, blender, itu cukup mempercepat kita memasak. Sebetulnya alat elektronik itu nggak usah yang mahal-mahal dan nggak usah yang macam-macam. Kalau modal itu aja sih, rice cooker sama blender itu udah cukup, beneran deh. Insya Allah bisa mempercepat waktu masak. Nggak perlu yang mahal-mahal, yang macam-macam kalau tidak dipakai. Kalau dipakai sih silakan. Yang ketiga, menyiapkan stok frozen food. Kemudian pilih cara memasak yang cepat. Cara yang masak yang cepat itu tadi bisa sayur bening, bisa salting. Salting itu masak dengan minyak sedikit, ya, ditumis lah bahasa yang itu juga cepat cara masaknya. Atau bisa juga digoreng-goreng, itu juga cepat. Cuma kalau misalkan kita puasa, sebaiknya jangan terlalu banyak konsumsi makanan gorengan, pedas, dan es ya, biar badan. Terus terakhir itu one dish meal. One dish meal itu makanan sekali dihap udah masuk 4 bintang. Jadi contohnya ya, misalkan nasi goreng itu udah ada sayurnya, udah ada lauknya, ya kan? Udah ada protein hewani nabatinya udah ada masuk semua. Atau mie godok atau kue tiaw goreng, itu udah ada karbonya, ada sayurnya, ada protein hewaninya gitu maksudnya. Jadi ini cocok buat menu sahur. Jadi kalau misalkan kita, ribet nih pengen masak, sahurnya beda dengan menu buka, tapi apa yang gampang ini, one dish meal. Kita bikin itu aja tadi ya, bikin nasi goreng komplit, atau mie goreng komplit di Jogja, atau kue tiaw goreng, ini sekali masak itu udah masuk tadi ya, gizi seimbang. Ya, insya Allah itu next. Selesai ya kayaknya nih. Next. Nah ini. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan dan Allah mudahkan kita dalam mewujudkan Ramadan terbaik sepanjang hayat kita pada tahun ini, insya Allah. Amin. Saya juga share itu ya, resep takjil untuk Bunda semua. Monggo bisa dibuka nanti, minta di panitia. Insya Allah ini ya Mbak ya. Jazakillah khair Mbak Dewi, Masya Allah. Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Satu, saya lapar loh. Karena dari tadi menyampaikan tentang masakan-masakan dan ya wow, ya ternyata tapi dibalik itu yang saya paling tadi dapat sekali itu terkait dengan bahwa karya seni yang paling nyata itu adalah yang menjadi darah dan daging dari anak-anak kita. Itu Masya Allah luar biasa. Nggak pernah terpikir Mbak, tapi benar sekali. Terima kasih sudah mengingatkan. Lalu yang kedua terkait doa. Mana mungkin kan mamang-mamang bubur itu mendoakan anak kita, yang mendoakan keluarga dan anak kita itu adalah ibunya sendiri, seperti itu, Masya Allah. Dan karena kita juga sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak, boleh langsung saya bacakan ya Mbak? Beberapa pertanyaan yang masuk. Oke. Yang pertama dari Mbak Widya. Dari atas dulu ya. Oh tadi ini tentang kemiri. Kemiri 1 sendok itu berapa butir ya kira-kira? Butir ya. Nah sebenarnya gini ya Bunda. Jadi kalau kita masak itu sebetulnya kita nggak usah stok banget. Jadi kayak misalkan ya di resep 5 butir bawang merah, 4 butir bawang putih. Kalau kita berani bumbu istilahnya ya, kita tuh doyan makanan yang kaya bumbu, kita tambahin nggak masalah. Kalau saya bawang putih kebanyakan, kalau 5 biasanya pakainya cuma dikit, cuma 2. Nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Gitu ya. Jadi prinsipnya masak itu nggak usah bikin stres gitu. Jadi sesuaikan dengan selera kita aja. Kayak tadi misalkan 1 sendok makan kemiri itu sama dengan berapa butir ya? Ya, kalau kita parut kemiri, kita butuh 1 sendok makan itu kurang lebih 3 butir kemiri itu bisa sama dengan 1 sendok makan.
gitu. Kalau 1 sendok makan pura bawang merah itu kurang lebih sama 6 sampai 8 siung, Bang. Dan pura bumbu yang tadi saya ajarkan itu semua sudah rendah kandungan airnya. Jadi kalau Bunda itu bikin sedikit, kasih sedikit aja, itu udah kerasa. Gitu. Jadi lebih hemat, gitu. Lebih hemat, sedikit aja tuh udah kerasa. Jadi nggak usah banyak-banyak. Misalnya kita kasih sedikit ya. Misalkan kita kasih sedikit dulu bumbunya. Kalau misalkan kita isi itu kayak kurang ya bumbunya, tinggal colek lagi aja bumbunya, tinggal masukin lagi karena udah matang bumbunya juga, jadi nggak akan bau langu, nggak akan belengar, enggak. Jadi kita bisa sesuaikan, kasih sedikit sampai kita mendapatkan rasa yang smooth gitu. Nah ini enaknya kalau kita purunya udah matang gitu ya. Next. Ya, next Mbak. Lanjut. Ada pertanyaan dari Mbak Irvi. Gimana cara biar daun sayur itu nggak gampang layu? Tadi sebenarnya terkait dengan airnya harus ini ya Mbak. Jangan sampai kena air gitu ya? Siap. Kalau daun-daunan hijau ya, untuk sayuran berdaun hijau itu caranya adalah pertama kita siangi dulu sayurnya. Siangi, misalkan kita beli kangkung atau beli bayam, kita siangi, terus kita buang yang layu, jangan dicuci. Jangan dicuci dulu kalau mau disimpan, ya. Jadi kita langsung masukkan, pastikan kering ya, ini sayurannya. Kita masukkan ke dalam kain katun. Lalu kita selipkan 1 siung bambu yang sudah dikupas di dalamnya, kita bungkus, kita masukkan ke dalam food container, kita masukkan ke kulkas, simpan di kulkas. Udah beres. Cuman kalau sayuran hijau, dia itu memang lebih mudah layu dibandingkan dengan sayuran yang lainnya. Jadi prioritas utama kalau kita itu dalam 1 minggu itu ada sayuran daun hijau, itu kita utamakan untuk dimasak lebih awal gitu. Ya, tapi kan kalau keluar dari kulkas itu layu, bisa nggak direndam air, ntar dia seger lagi. Siap. Ya, lanjut Mbak. Tadi ada selanjutnya ada Mbak Dewi ya. Saya juga mengalami nih Mbak, kayak kemangi, serai lengkuas itu gimana sih biar tahan lama? Itu kan kayak ditaruh di luar tiba-tiba kering. Ditaruh di dalam freezer juga sama. Nah, harusnya gimana nih Mbak? Kemangi sih juga caranya naranya begitu Mbak. Masukin ke kayak tadi sayuran hijau tadi. Ya. Baik, berarti sama dengan sayuran hijau, biar bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk bumbu yang disimpan di kulkas sudah bumbu jadi, bagaimana? Boleh juga kah? Tidak berupa pura-pura tadi? Jadi saya mau bikin soto, udah di mix duluan nih. Boleh banget, lebih canggih lagi tuh. Ya, berarti boleh jawabannya Mbak Jamila. Lalu Mbak Salma, lanjut. Cara menyimpan bumbu dapur tadi sudah jahe ya. Kemudian bawang itu sebaiknya di kulkas atau enggak, Mbak? Kalau untuk bawang sebaiknya tidak disimpan dalam kondisi terkupas. Dan tidak boleh disimpan di kulkas. Karena bawang ini dia mengandung gas etilen yang menyebabkan sayuran itu lebih cepat layu, menguning dan akhirnya membusuk. Gitu. Jadi bawang yang mentah tidak boleh dimasukkan ke dalam kulkas. Dan tidak boleh dikupas kalau mau disimpan, karena bawang itu kan ketika dikupas kan mengeluarkan air, ya. Nah airnya ini yang disinyalir bisa menjadi tempat pertumbuhan bakteri, gitu. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Jadi bisa yang jelas kalau cara amannya tidak disimpan dalam kondisi terkupas baik di suhu ruangan maupun di suhu di kulkas seperti itu. Baik. Sebaiknya malah tadi langsung aja dimasak ya kalau memang ada. Jadi kita udah siap kalau benar ada. Lanjut tadi selanjutnya beberapa sama ya pertanyaannya. Kalau pertanyaan sama saya lewati. Lanjut ke tadi ada yang penasaran kenapa nggak boleh meletup waktu masak purenya. Kenapa? Kenapa waktu masak purenya tuh nggak boleh meletup? Iya Mbak. Bukan nggak boleh meletup. Jadi kan kalau meletup kan dia panas ya. Jadi kita upayakan gimana caranya agar pura ini tidak meletup-letup gitu loh maksudnya. Ya kalau misalkan kita kalau kita otot kawat tulang besi kena letupan nggak masalah ya. Gitu. Baik, kirain ini mengurangi rasa atau gimana gitu Mbak. Oh baik, itu ternyata terkait dengan keselamatan ya. Baik. Jangan-jangan masak pakai APD kan repot.
Masya Allah, iya. Lanjut. Lalu lanjut ke pertanyaan dari saudari Firda. Hikmah perencanaan menu tadi kan melatih anak untuk komit dengan rancangan menu. Nah, sebenarnya ini butuh proses berapa lama? Mungkin dari pengalaman Mbak Dewi sendiri kali ya. Gimana? Apakah memang akhirnya anak-anak tuh jadi Oh, tertarik beda-beda untuk ikut? Mbak, ya. Beda-beda sih biasanya nih. Karena yang anak juga beda-beda ya. Tapi kalau misalkan dari awal, kita dari kecil kita biasakan rumahan, itu emang relatif dijajan masak dengan masak kan. Jadi kalau misalkan untuk apa ya, ini agak susah, ya kali yang perlu dilakukan itu jajannya dikurangin dulu gitu, biar masakan Baik. ibunya nggak kebanting rasanya gitu. Menetralkan lidahnya lagi dulu ya, Mbak. Jadi lidahnya kembali Oh, ke iya. bisa merasakan masakan rumahan. Jadi standar rasanya langsung di lidah anak itu nggak campur-campur dengan standar di luar. Baik. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh iya Mbak, ada tadi saya khawatir saya lupa. Pura bumbu tadi itu tidak boleh dipakai untuk masakan sayur bening ya. Jadi kalau pakai yang butuh bumbu mentah itu tidak bisa pakai pura bumbu tadi. Nah itu udah matang. Oke, baik. Ya. Oh iya, karena kalau bayam biasanya enggak yang dimasak ya bumbunya. Nah, kalau bumbu giling di pasar, kenapa nggak boleh? Boleh nggak, Bu? Mbak. Jadi Bu. Lanjut. Boleh, nggak apa-apa. Itu bumbunya mentah, terus apa namanya, air. Oke. Jadi dia apa sih, lebih asam, lebih basi. Karena kalau bumbu itu berair, kemudian mentah, ada di suhu ruangan dalam jangka waktu yang lama, itu akan lebih cepat basi. Jadi riskan apa namanya, ketika dimasak itu sudah kondisinya udah nggak bagus. Karena saya pernah nyobain itu sekali dan itu, aduh, kapok. Jadi mending giling sendiri aja. Siap. Nah, tadi lanjut, kalau sayur sebelum dimasukin kulkas itu tidak boleh dicuci, apakah dengan buah juga sama? Iya, betul. Buah juga baiknya kalau mau disimpan jangan dicuci. Ya. Kalau sebetulnya gini Mbak, jadi boleh dicuci tapi pastikan ketika disimpan itu kondisinya kering. Nah ini kan jadi problem lagi ya. Udah kita punya baby bala-bala, agak susah nih kalau harus ngeringin, ngelapin kayak gitu kan. Udah mendingan dicuci kalau saya sih ya. Tapi kalau misalkan pengen dicuci karena takut ada virusnya apa gimana ya monggo. Tapi pastikan ketika sebelum disimpan itu udah kering. Baik. Lalu kalau waktu bikin pura tadi, apakah kita kasih garam atau enggak, Mbak? Kasih garam Mbak, ada ya di ini ya, di resepnya ya. Ya. Dan pertanyaan terakhir, kalau mau beli bumbu bude, caranya gimana? Suka yang praktis, Mbak Dewi. Ya. Jadi kita beli. Jadi yang mau beli. Produksi bumbu lagi sejak hamil, bed rest, kemudian melahirkan, terus anaknya udah jadi toddler yang tadi warawiri tadi. Nah, sampai sekarang tuh belum produksi lagi. Oke, baik. Jadi malah saya ajarin aja tuh, karena berhubung saya itu, jadi makanya kenapa saya ajarin orang-orang, ya udah bikin sendiri aja ya, caranya kayak gini nih gitu, daripada nungguin saya nggak jualan-jualan, mendingan bikin sendiri aja. Padahal tadi udah mau ini exit strategi nih. Setelah sekian banyak, kayaknya ini ya, baiklah beli aja. Padahal ternyata Mbak Dewi sudah masih off nih jualan bumbunya. Namun Mbak Dewi nggak off cooking class-nya loh. Jadi kalau Ahwati Villa masih penasaran dan masih pengen tahu yang lain selain tadi bumbu, dan karena di cooking class pastinya akan lebih banyak ya Mbak Dewi yang dibahas. Nah itu ternyata masih, semoga sih masih ada kursinya kalau mau ada yang mau join, karena biasanya selalu penuh cooking class-nya gitu. Bisa cek di sosial medianya Mbak Dewi di @bumbu.bude. Nah, karena sudah semua pertanyaan selesai, giliran saya nih. Pernah nggak sih Mbak Dewi ngerasa males gitu? Pernah nggak? Ya, berapa lagi terus, aduh enggak lah, nggak pengen masak dulu, tutup dapur gitu. Ini nih jadi dilema nih.
mungkin dari tadi saya bilang, ayo kita masak di rumah, emang salah ya kalau kita sesekali beli GoFood gitu kan, atau kita jajan di restoran atau di hotel, atau kita jalan-jalan terus wisata kuliner, boleh nggak sih kayak gitu? Dong Mbak, masa nggak boleh sih? Kita penting loh, ibu yang masak di dapur kita pilih 1 hari dalam seminggu libur masak itu penting juga. Kenapa? Kita butuh refreshing. Gini, kalau kita tuh masak terus ya, kita masak setiap hari, terus satu ada titik jenuhnya, satu ada titik jenuhnya. Kan ada tuh ibu saya tuh keseringan masak, jadi saya nggak doyan masakan saya sendiri. Ada kalau kayak gini emang wisata kuliner gitu. Jadi kalau kita itu butuh keluar untuk makan, itu nggak masalah. Itu bagian dari cara kita merefresh kemampuan memasak kita. Jadi kalau kita itu beli makanan di luar, itu kita bukan cuma beli untuk mengisi perut yang lapar, bukan. Tapi kita tuh di situ jadi, oh iya ya ternyata makanan itu kayak gini nih enak juga nih bisa dimasak. Jadi kita tuh dapat ide baru buat masak di rumah. Terus yang kedua kita tuh jadi dapat energi positif. Oh ya kemarin-kemarin saya bosen nih masakan saya terus, saya nyobain masakan yang lain. Jadi kan kita fresh gini. Terus yang ketiga kita juga membeli momennya. Kalau kita beli di misalkan ada momen spesial nih, hari spesial, kita mau makan di luar sama keluarga, ya kan? Di bawah lampu temaram, candle gimana? Lilin, candlelight dinner ya. Betul. Jadi sayang banget nih kalau momennya dilewatkan begitu aja. Kita ingin abadikan itu dengan momen makan-makan bersama di luar, boleh banget gitu kan. Jadi kalau saya biasanya kalau saya makan di luar itu biasanya saya amati tuh menu-menu yang dipilih anak-anak atau suami saya ini apa nih, terus wah kayaknya doyan banget ide buat masakan berikutnya. Jadi ketika next masak di rumah, wah kan kayak waktu kita makan nggak itu aja gitu. Kadang-kadang kita bosan sendiri, aduh masak apa lagi ya? Benar. Karena emang kita nggak jadi bingung gitu. Nah makanya sekali-kali kalau misalkan kita jajan di luar itu kita perhatikan, oh ternyata entel sama buncis dimasak sama orek-orek telur bisa tuh bikin gampang dia kan bikin di rumah. Itu kan jadi ide gitu kan. Kalau kita nggak masak, kalau kita nggak makan di luar, mungkin kita nggak kepikiran, oh ternyata makanan kayak gini nih enak gitu kan. Atau kita takut untuk memadu padankan bahan. Padahal itu enak loh dan itu dijual di luar sana. Gitu. Ya, berarti kayak misalkan nih Bu Bani ada nih ya, saya mau pulang kerja di pukul 10 nih. Ini kayaknya sinyalnya. Iya, Mbak Dewi sinyalnya naik turun, tapi masih dapat sih Mbak tadi bahwa kalau misalnya kita mau jajan keluar nggak masalah karena itu bagian dari juga refreshing. Terus mungkin kita ada momen-momen di mana kita pengen nggak masak nih, kita menikmati aja momennya gitu kan. Selain itu juga kita bisa dapat referensi makanan-makanan yang ternyata disukai anak-anak kita melalui makanan yang mereka pesan ketika tadi jajan di luar seperti itu. Tentu saja tetap memperhatikan tadi ya Mbak, halal dan thayyibnya tadi seperti yang Mbak Dewi sampaikan. Nah, karena waktu juga yang sudah mendekati pukul 1 dan kita juga belum sholat zuhur ya Mbak. Boleh Mbak closing dari kegiatan kajian kita pada siang hari ini? Ada pesan-pesan buat kita semua? Ya, pesan-pesannya apa ya? Jadi masak di rumah itu memang kelihatan. Sepertinya Mbak Dewi masih ada gangguan jaringan ya. Mohon izin menunggu supaya kita bisa mendapatkan closing statement-nya dari Mbak Dewi. Insya Allah Mbak Dewi akan segera join kembali. Dan sambil menunggu Mbak Dewi join kembali, silahkan bisa mengisi daftar hadir dan form evaluasi yang sudah ada di chat box linknya, link.3/fkmsejen. Di dalamnya teman-teman nanti bisa mengisi form daftar hadir dan daftar evaluasi. Karena yang akan mendapatkan
paparan Mbak Dewi tadi adalah rekan-rekan yang Hotivilah yang mengisi ya. Jadi silakan mengisi, insya Allah nanti dikirim lewat email paparan yang tadi disampaikan oleh Mbak Dewi, mulai dari paparan utama, kemudian juga paparan terkait dengan bumbu, dan masih ada bonus ebook, yaitu takjil, resep takjil. Jadi jangan sampai kelewat. Lalu juga tadi seperti saya sampaikan di awal, bisa mengikuti challenge untuk mendapatkan hadiah sebuah buku, yaitu dengan cara membuat IG story atau Facebook story boleh, mention sosial media kami di @kajianmuslimahsejen, dan kami akan menunggu teman-teman memposting IG story atau FB story tadi sampai hari Ahad ya insya Allah, dan kita akan memilih satu pemenang yang paling menarik ya share-nya. Dan mungkin bisa kasih spoiler resep takjilnya biar teman-teman bersemangat nih mengisi form daftar hadir dan form evaluasi kita. Di form evaluasi, Hotivilah boleh menyampaikan kira-kira siapa sih narasumber selanjutnya dan juga temanya apa. Jadi supaya bisa jadi referensi kami dari panitia untuk kajian-kajian selanjutnya. Nah, ini dia ada takjil sehat untuk Ramadan penuh rahmat. Kemarin saya sudah cek banyak sekali makanan-makanan yang enak-enak dan beda untuk Ramadan kita tahun ini nih, Masya Allah. Mbak Dewi sudah bergabung kembali. Mohon maaf ya Mbak, tadi Gak keputus. apa-apa, siap. Gak apa-apa Mbak. Lanjutkan Mbak. Biasa kalau apa namanya salah satu tantangannya, tapi terus tantangan yang kita ini kok hadapi semua Mbak. Jaringan, tidak apa-apa. Lanjutkan silakan Mbak. Iya. Ya, tadi closing-nya belum dimulai. Iya. Ya, ini Bunda. Jadi memang memasak di rumah itu kan memang sekilas kita terlihat sangat repot, sangat capek, ya kan menghabiskan waktu. Tapi sebetulnya ini tidak ada apa-apanya kalau kita bisa melihat manfaatnya yang besar. Karena memasak sendiri di rumah itu adalah investasi yang besar ya untuk kesehatan keluarga juga. Sekarang banyak ya keluarga-keluarga muda yang mulai mengalami mengidap penyakit degeneratif karena pola makan yang kurang tepat atau kadar garam, kadar gula yang berlebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi pada keluarga kita. Kita bisa cegah dari awal dengan memasak sendiri di rumah. Dan kita bisa memberikan asupan terbaik untuk keluarga karena kita bisa memastikan bahwa setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh keluarga kita itu betul-betul kita pastikan bahwa itu adalah makanan yang halal, makanan yang thayyib, makanan yang sehat, sehingga mudah-mudahan ini akan meringankan tanggung jawab kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah penyemangatnya. Dan sebelum ditutup, boleh Mbak Dewi kita foto bersama, walaupun masih di ruang maya, kita bisa berfoto bersama. Dan untuk Hotivilah yang ingin berfoto, bisa open videonya ya. Jadi akan senyum termanisnya nih. Akan saya hitung dari sekarang, mungkin ada berapa halaman nih ya? Bentar saya cek, biar saya tahu ada berapa. Oh, ada 4 halaman. Baik, halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Dan halaman keempat. Ya. Sekali lagi saya mewakili panitia dan peserta kajian pada siang hari ini mengucapkan terima kasih banyak Mbak Dewi atas semangatnya yang benar-benar sampai ke kita nih untuk bisa memasak yang terbaik, masak yang sehat untuk keluarga, karena itu tadi seperti disampaikan Mbak Dewi adalah investasi yang luar biasa. Mohon maaf apabila selama kami membawakan kajian pada siang hari ini ada yang kurang seperti itu. Semoga tidak bosan suatu saat kalau kita undang lagi untuk share dengan kita. Dan sekali lagi tadi apabila teman-teman Hotivilah ada yang masih pengen melanjutkan belajar nih tentang perdapuran, bisa ikut cooking class yang diselenggarakan oleh Mbak Dewi dan bisa follow sosial media Mbak Dewi di @bumbubude. Dan juga untuk Hotivilah yang mau mendukung
dakwah kami bisa juga memberikan infak dan sedekah terbaiknya. Kemana bisa langsung saja tadi di link tree yang tadi juga ada WhatsApp salah satu panitia yang bisa dimintakan rekeningnya ya. Rekeningnya kemana sih kalau mau infak seperti itu. Nah, marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Atia selaku pembawa acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan. Dan oh ya, ada spoiler nih untuk kajian kita berikutnya, kurang lebih 10 hari dari sekarang ya insya Allah ada salah satu narasumber juga yang akan kita undang untuk mengobarkan semangat ini nih kemuslimahan kita dan peran kita insya Allah. Ya, ini apa ya nyebutnya ya? Pokoknya ini banyak followersnya nih kalau di Instagram. Terus beliau adalah salah satu tim Satgas COVID. Ya, mungkin udah pada mulai tahu siapa ini. Temannya Mbak Dewi juga jadinya. Nah, soalnya namanya mirip loh, namanya mirip. Dewina. Nah, ya, semoga teman-teman juga nanti bisa ikut hadir kajian tersebut dan mengambil hikmah. Dan alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada siang hari ini. Mbak Dewi sekali lagi terima kasih banyak, Mbak. Dan teman-teman semua jaga kesehatan. Iya. Kerucil-kerucil yang ya tidak apa-apa. Ini juga sebetulnya karena ditutup aja pintunya. Kalau dibuka sama, Mbak. Kecil semua. Ya, terima kasih atas tadi ada hampir 100 partisipan yang hadir dalam kajian kita hari ini. Ya, sekilas kehadirannya dan partisipasinya. Semoga ada manfaat dalam mengikuti kajian pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow FKM untuk informasi terkait kajian. Terima kasih semuanya. Mbak Dewi, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi, Mbak Lis. Ya, terima kasih. Jangan lupa kalau mau dapat tadi paparan dan juga e-book dari Mbak Dewi, bisa isi link tree ya. Terima kasih Mbak Dewi. Sehat-sehat Mbak Dewi. Pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mia, terima kasih Mbak Lutfia, Mbak Ika, Mbak Reni, dan seluruh panitia. Terima kasih. Terima kasih Firda, Mbak Eli, terima kasih kembali. Terima kasih sudah mampir kajian kami. Mbak Via juga. Mbak Dewi, One, apa kabar One? Mbak Dewi ini nggak muncul nih. Alhamdulillah. Lagi di rumah. Oh iya, rumah mana nih? Jambi. Enggak, maksudnya sama anak-anak. Oh iya, oh WFH. Oke. Dia juga. Bahana.